Kalau Mas Daryl tahu tuh payet yang di kebaya tuh. Profit bersama dengan para pengguna apartemen. Bu Dita, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Thank you. Mas Adi juga living, kami doakan senantiasa sehat dan terus memberikan kontribusi berarti buat bangsa ini, khususnya dalam perputaran roda perekonomian di apartemen. Terima kasih, senang sekali bertemu dengan Bu Dita dan juga Mas Adit. Dan Sobat Desa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Saya Daryl Adam mengakhiri perbincangan ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. They call it news. Knowledge. Business information. Wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pukul 9 di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Pukul 10 di Banjarmasin dan Makassar. Dimanapun Anda berada, Anda dengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration.
informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya Daryl Adam dalam Jurnal 9. Dirjen Perhubungan Laut R. Agus Purnomo mengatakan pemerintah Indonesia lewat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyampaikan isu seputar keselamatan pelayaran terkait Port Set Control Inspection dan peran perempuan di dunia maritim pada pertemuan Asia Pacific Heads of Maritime Safety Agencies yang ke-21 yang digelar secara virtual pada 18 hingga 20 Mei 2021. Agus menyebut Indonesia selalu siap dan mendukung program APHOMSA untuk mencapai visi utamanya, yaitu menciptakan lingkungan maritim yang aman, terjamin dan bersih di kawasan Asia Pasifik. Ketua Umum Kadin Rosan Peruslani mengatakan total perusahaan yang sudah mendaftar dalam program vaksin gotong royong mencapai 22.736 perusahaan. Jumlah karyawan yang terdaftar sebanyak 10 juta orang. Rosan berharap vaksinasi gotong royong bisa berjalan lancar, pasalnya hal ini akan berdampak besar untuk pemulihan ekonomi ke depan. Anda telah mengikuti Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyewa 2 resort di Kabupaten Bintan untuk mengkarantina pasien COVID-19 tanpa gejala. Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kepri, Tengku Said Arif Fadilah mengatakan, Lauhas Village dan Agro Resort disiapkan sebagai tempat karantina pasien COVID-19. Said menyebut langkah itu ditempuh setelah puluhan kamar tidur di gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Bintan yang sejak setahun terakhir digunakan untuk karantina pasien COVID-19 penuh. Kita beralih ke informasi lain. Ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Dr. Yudi Wibowo mengingatkan perlunya semangat berjuang bersama dalam pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19. Dalam kondisi pandemi ini sangat tepat bisa saling bahu-membahu berjuang bersama dengan COVID-19, melawannya dengan cara mencegah penyebaran. Terlebih lagi, sebentar lagi masyarakat di tanah air akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2021. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Halo, selamat pagi Smart Listener. Apa kabar Anda hari ini? Tentunya kami berharap Anda dalam kondisi sehat-sehat saja. Ya, di masa pandemi ini, Palembang zona merah. Seluruh kecamatan merah semua. Tetapi walaupun merah, tentunya kita tidak boleh berputus asa. Harusnya kita malah optimis lah ya, optimis bahwa badai itu pasti berlalu. Masa merah terus? Kadang-kadang harus ada hijaunya ini. Harus kita optimis supaya Palembang ini juga balik lagi ya ke semula. Yang awal ini awalnya peringkatnya tidak pernah 1, ini peringkat 1 tapi merahnya ini. Kasihan juga masyarakat di Palembang agak kesulitan beraktivitas. Tetapi bukan berarti zona merah kita betul-betul tidak bisa beraktivitas. Tetap protokol kesehatan kita utamakan agar kita tidak tertular oleh virus COVID-19 ini. Karena sekarang ini sudah variannya banyak sekali nih. Apalagi yang dari India katanya cepat sekali menular. Ya sekali lagi jaga protokol kesehatan agar kita dan keluarga kita bisa terjaga dan zona merahnya menjadi berkurang lah, paling enggak oranye turun ya. Ya Smart Listener, sekali lagi kami ucapkan karena masih suasana Lebaran, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dari seluruh kru Smart FM Palembang.
Dan hari ini kita akan talk show bersama Royal Resort Residences dengan tema investasi properti di masa perlambatan ekonomi. Dengan narasumber Mas John Hendy, Manager Marketing Royal Resort Residences. Langsung saja saya menyapa Mas John. Selamat pagi Mas John. Pagi Mas Dery. Iya, apa kabar? Udah lama gak ketemu ya Mas John? Baik, udah lama ya gak ketemu, Pak. Mas John, ini kalau bicara bisnis, ya memang smart, ngomonginnya bisnis semua. Mantap. Dari Jakarta juga tadi pagi bersama Pak Eko juga ngomongnya investasi, soal duit. Karena ya kita walaupun zona merah, walaupun krisis-krisis ya tetap berinvestasi, Mas John ya. Benar sih. Karena kalau kita tidak berinvestasi atau setidaknya menanamkan uang kita ke suatu tempat seperti properti, kalau orang-orang tua dulu tuh tanah ya, rumah aman lah itu katanya. Benar. Nah ini nggak afdol kayaknya, dan ini kayaknya balik lagi ke zaman dulu kita ini. Maksudnya jangan lupa bahwa papan itu properti maksudnya ya, harus disiapkan betul-betul agar kita setidaknya ada bisa pulang lah ke rumah. Masa kita pulangnya ke kontrakan terus? Gak tahu kemana Pak ya? Iya, pulangnya ke rumah, dan rumah ini merupakan bentuk investasi yang aman sebenarnya Mas John ya. Penurunan masa mah nggak ada penurunan, ada aja naik terus kalau properti ini. Ya kalau properti kan nggak ada penurunan ya Mas, Iya. kecuali orangnya yang mepet ya. Mau cepet-cepet jual ya. Iya, kebutuhan ekonominya. Inflasi juga nggak kena inflasi Nggak dia. ada, Nggak properti. ada inflasinya. Oke Mas John, saya prolo dulu Mas John ya. Karena talk show ini terkait dengan investasi properti di masa perlambatan ekonomi. Tahun 2020 yang lalu merupakan tahun yang cukup impresif untuk pasar properti. Seperti yang diketahui bersama, pandemi COVID-19 yang terjadi secara global mengakibatkan efek bagi seluruh sektor ekonomi, khususnya properti. Pandemi global yang sekarang ini membuat banyak masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan. Tidak jarang pada akhirnya masyarakat menjual propertinya untuk mendapatkan dana tunai. Hal ini mengakibatkan suplai properti sekunderi naik drastis dan harga properti secara keseluruhan menjadi lebih terjangkau. Bisa dikatakan bahwa tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk berinvestasi di properti. Wah, ini karangan saya aja nih. Benar, tapi Pak. benar ya, benar. Iya, Mas John. Ini secara umum dulu, nanti kita khususnya di Royal Resort ya. Boleh. Bahwa itu tadi, apakah kondisi yang lesu seperti ini? Ya orang kan butuhnya makan dulu nih, yang penting makan. Tetapi ya makan juga kalau nggak ada tempat tinggal juga ya susah juga ya. Nah ini kenapa sih kita harus berinvestasi di properti ini Mas John? Walaupun kondisinya lagi cekak, lagi susah nah. Tapi harus dibela-belain, harus punya properti ini. Nah, kenapa lah ini? Ini sih pertanyaan yang sangat menarik ya Mas Dery ya. Jadi kalau saya ini kalau ditanya orang selalu kalau pertanyaan seperti banyak tuh yang bertanya kapan sih beli properti, kapan waktu yang tepat untuk beli properti. Jadi saya selalu jawabannya sama, yaitu sekarang. Jadi kayak Mas Dery tanya kenapa harus beli di perlambatan ekonomi, properti ini kan sifatnya limited Pak. Jadi Tuhan itu nggak menciptakan tanah itu nggak menciptakan dua kali. Iya betul. Cuma sekali itu Pak. Gitu aja. Jadi ya kita harus manfaatkan secepat-cepatnya berlomba-lomba nih untuk mendapatkan properti. Jadi sifatnya itu limited. Terbatas lah ya. Terbatas. Jadi wajib kita butuh properti secepatnya. Dan yang uniknya lagi, properti ini ada leverage-nya. Jadi ada nilai daya ungkit atau faktor kali. Jadi kalau kita mau dapat properti, pembelian properti ini kan selalu pasti naik. Iya. Jadi kalau nggak ada dapat sekarang, kapan lagi? Dan dengannya masa perlambatan ekonomi seperti ini kan yang pasti dari pihak developer harganya pasti lumayan bagus. Dari pihak perbankan juga menawarkan suku bunga yang bagus, DP yang kecil. Jadi ketika masa perlambatan ekonomi, harga properti pasti di bottom. Pasti di bawah. Nah, kira-kira kalau harga di bawah, untuk
resiko naiknya lebih tinggi atau ketika harga di atas, Mas? Ya harga di bawah ya. Ketika harga di bawah, di harga di bawah pasti kemungkinan untuk naiknya lebih tinggi. Tinggi. Nah, jadi marginnya lebih besar ya. Bener, itu makanya properti ini sangat unik. Jadi ada nilai leverage-nya. Jadi ada daya ungkit atau faktor kali. Jadi ketika kita posisi sekarang, ya saatnya sekarang kita beli. Karena apalagi dengan perlambatan ekonomi seperti ini, pasti harga di bottom. Iya. Seperti orang beli saham tuh belilah sekarang ya. Karena murah. Begitu juga properti. Saham properti juga lagi gila-gilaan ini. Dan juga ya properti. Nah, Mas, kadang kita berpikir seperti ini. Nggak ada duit ini. Tapi maunya beli properti. Ya nggak ada duit itu maksudnya bukan betul-betul tidak ada duit, tapi prioritas. Terkadang orang hanya memikirkan prioritas sekolah, terus apalagi tadi makan, kebutuhan primer ya. Primer, sandang, pangan, papan. Nah, papan nomor 3. Tapi kalau saya berpikir papan ini harusnya nomor 1. Di depan orang kalau nggak punya rumah, sandangnya terpenuhi, pangan terpenuhi, ada rumah juga pusing juga ya. Ya maksudnya betul-betul sentral sekali rumah ini. Nah, bagaimana kita mensiasatinya di masa pandemi ini? Apakah kita harus ya bela-belain bagaimana caranya harus beli rumah, walaupun kondisi ini kan berbicara orang yang belum punya rumah nih maksudnya. Jadi kan kalau kita berbicara seperti tadi, Mas, namanya orang bertanya investasi, berarti kan punya duit nih. Ya, berarti kan cuman prioritas saja. Oke, masalah prioritas tadi kita ketika masa perlambatan ekonomi ini ya benar-benar kita harus atur alokasi keuangan kita. Jadi kayak tadi nih kita bagi untuk makan, untuk sandang, papan dan pangan. Jadi ketika masa seperti ini ya saatnya kita benar-benar perhatikan alokasi kita. Jadi alokasi seperti apa sih? Ya kalau kebutuhan untuk makan pasti, Mas ya. Ya, kan seperti alokasi kita bisa kita gunakan seperti kita pariwisata. Kita kan nggak bisa. Ya bisa, betul ya. Kita simpan untuk beli properti. Kebutuhan kita misalnya pada saat pandemi ini saya sering sekali membawa cerita-cerita sama anak-anak muda ini ya. Saatnya kalian menikah. Kenapa? Ketika masa seperti ini kan kita nggak terlalu ngundang nggak banyak orang. Undang banyak orang. Iya, betul. Jadi uang yang biasa kita budgetkan untuk pesta, kita alokasikan untuk investasi di properti. Itu saya sering cerita sama anak-anak muda sekarang. Setidaknya untuk DP lah ya. Untuk DP setidaknya. Gitu. Jadi benar-benar kita sekarang kalau kita bicara tadi, Mas, dari gimana prioritasnya ya di alokasi keuangan. Itu yang harus dipelajarin. Nah, satu lagi Mas John. Investasi properti ini judulnya sih investasi. Investasi ini kan seolah-olah orang mau ngambil keuntungan. Nah, orang datang ke Royal Resort itu kebanyakan memang orang mau berinvestasi atau merupakan suatu kebutuhan untuk memiliki rumah. Saya butuh sih rumah, nggak mikir bahwa ini berinvestasi. Tapi apakah juga orang itu berpikiran bahwa ini investasi sekian tahun ini kalau di Royal Resort ini bakalan meledak-meledak saya ini. Ini pola pikir seperti ini yang mana yang terbanyak yang datang ke Royal Resort sendiri? Kalau untuk ke Royal Resort sendiri ya itu ya tetap 90% masih untuk kebutuhan, Pak. Kebutuhan ya. Jadi untuk investasi yang kebetulan di daerah nih investasi sekalian untuk anaknya tinggal beberapa kali atau untuk mereka singgah ketika hari libur. Nah itu 10% lah. Jadi kebanyakan untuk kebutuhan. Karena ya tadi di Palembang ini kita masih banyak sekali backlognya. Jadi kurang sekali untuk kebutuhan rumah kita masih banyak yang belum ada rumah. Jadi permintaan itu lebih tinggi jadinya ketimbang barang yang tersedia. Ya, perumahan. Nah, untuk permintaan sendiri tentunya pasti menurun lah ya. Kalau pandemi ini sendiri ya menurun itu berarti bukan nggak laku. Maksudnya menurun, orang tentunya menunda dulu membeli properti. Tetapi peluang itu tetap terbuka. Nah, bagaimana mensiasati hal-hal tersebut? Peluang tetap ada, kebutuhan itu tetap ada, tapi orang mengurangi. Nah, menarik orang yang masih berpikiran mau berinvestasi atau menarik orang untuk
membeli rumah ini selain tadi menikah itu strategi sebenarnya ya. Yeah. Nah, selain itu apa sih sebenarnya Mas yang membuat orang itu mau beli rumah sih ya pada saat sekarang ini, Mas? Ya, lebih ke edukasi ya, Mas ya. Jadi tadi seperti yang saya bicara tadi, properti ini limited. Jadi properti ini kita nih sekarang ini berlomba-lomba, apalagi di Palembang ya. Kita properti kita masih kurang, masih lebih banyak permintaan ya. Jadi kita wajib sekali untuk konsen memiliki properti. Jadi perbandingannya gimana, Mas? Antara rumah dengan jumlah penduduk ini? Kalau perbandingan penduduk sama jumlah yang rumah yang sudah tersedia itu kita kalau kemarin minusnya berapa? Banyak sih ya. Banyak. Kalau angka pastinya saya belum terlalu hafal, Pak ya. Jadi kalau untuk yang belum punya rumah itu sekitar 14 ribuan kalau nggak salah kemarin. Jadi laju pertumbuhan penduduk ini tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah ini sendiri sebenarnya. Untuk level menengah ke atas apa nih, menengah ke bawah atau gimana? Apa sama saja? Sama saja. Makanya itu kan dari program pemerintah kita ada program 1.000 rumah, 10.000 rumah yang makanya walaupun itu subsidi ya. Jadi emang bukan skala Palembang aja, Indonesia juga emang kurang. Makanya pemerintah melajukan strategi itu. Ya, karena kurang inilah jadi peluang bisnis ya jadi Mas. Nah, ini selanjutnya gini, Mas. Tentunya selain berinvestasi, orang juga ingin punya jenis properti yang pengen ya. Properti kan banyak. Kita angkat telepon dulu nih, Mas. Iya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oh, dengan Ibu siapa, Bu? Dari Ibu Leni. Ibu Leni. Ya, silakan Bu Leni dengan Mas John Hendy dari Royal Resort Residences. Silakan. Ya. Selamat pagi, Mas John. Pagi, Bu Leni ya. Iya, ini saya mau tanya nih, Mas John, untuk kaum milenial ini tipe rumah yang gimana yang cocok untuk kita ini ya, Mas John? Oke. Untuk tinggal sama investasi gitu, Mas. Tinggal sama investasi. Ada lagi Bu Leni? Iya, ini aja, makasih. Oke, ini Ibu Leni ini mungkin mau beliin anaknya ini. Milenial. Kalau Ibu Leni kayaknya nggak milenial ini. Tapi nanti kita jawabnya nanti. Nah, ini soal jenis properti yang sesuai. Ini kan banyak, Mas John. Properti ini ya apartemen, rumah tumbuh, rumah bangun sendiri, tanah dan segala macamnya. Nah, dari deretan-deretan ini yang mana yang paling praktis, yang paling menguntungkan kondisinya saat ini? Ya, sekarang bukan berbicara karena saya di landed ya. Bukan. Jadi tetap saya sih memilih untuk di perumahan. Rumah tumbuh. Gitu. Karena emang investasi di properti terutama kita bicara di kawasan Palembang ya, karena apartemen kita belum bisa. Jadi kita tetap lebih support apartemen juga ada gitu. Iya, belum bisa. Belum bisa. Iya. Properti rumah tumbuh sih. Nah, dari jangka panjangnya rumah tumbuh ini ya saya juga merasakan, Mas John. Orang tua saya juga belinya rumah tumbuh. Dan yang membuat ini sudah hampir berapa puluh tahun, 90-an belinya. Sebenarnya udah menuai hasil sebenarnya. Sudah berlipat-lipat lah ininya, nilainya. Dan ini kalau saya pribadi sudah merasakan. Nah, ini makin tahun kan ini makin cepat. Karena limited tadi ya. Limited ini terbatas sekali. Tentunya lebih cepat dari dulu. Mungkin kalau orang beli tahun 90-an baru sekarang merasakan berlipat-lipatnya. Kalau orang beli sekarang mungkin 2 tahun ke depan sudah mendapatkan keuntungan. Nah, ini berapa lama kira-kira orang akan menikmati hasilnya kalau sifatnya orang berinvestasi, bukan sebagai kebutuhan untuk hanya berteduh saja, atau gimana Mas? Ya, kalau kita bicara investasi sebenarnya tadi balik lagi ke bagaimana propertinya tadi, Pak. Jadi untuk menjawab tadi, properti yang harus kita milikin kan adalah yang pertama itu yang aman, Pak. Aman itu dalam segi artinya itu ya dia bisa menunjukkan legalitasnya, IMB-nya jelas, sertifikatnya jelas. Kalau kita sekarang beli rumah nih, Mas Dery, kemarin misalnya Mas Dery beli rumah, rumahnya bagus, dibeli, tapi setelah akhirnya kita nggak dapat sertifikat,
Kira-kira gimana? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Mobil Kan BPKB-nya hilang. Iya, karena kita yang penting itu kita beli sertifikatnya loh Pak, Iya, bukan betul. bangunan fisiknya. Jadi sertifikatnya ini yang harus dipastikan aman. Oke. Dan yang kedua itu untung, ada kenaikan harga. Iya. Nah, untuk bisa untung atau kenaikan harga ini ada, kita harus memberikan nilai tambah. Jadi untuk propertinya itu harus ada nilai tambah. Nilai tambahnya itu bisa seperti ya dia ada clubhouse, dia ada kolam renang, ada jogging track, ada sport gym, fasilitas apapun yang menunjang, ada musola, untuk ada nilai tambah. Sehingga dipastikan itu kenaikan harganya ada dan Oke. untung. Dan yang ketiga, kita harus lihat developernya kredibel atau enggak. Kredibel atau enggak dilihat gimana? Ya tadi, dia bisa memberikan keamanan kah dan keuntungan tadi. Dia bisa menunjukkan sertifikat, legalitasnya aman, dan setiap tahunnya ada kenaikan. Jadi berapa tahun sih menjawab yang kedua? Berapa tahun kita ada keuntungan? Di properti itu 8-10% per tahun. Apa 10%? 8-10% per tahun kenaikan harganya. Per tahun berarti di atas inflasi berarti Ya, betul. kurang lebih 6% kan paling harus. Iya, 4% Jadi, dapatnya. memang aman gitu loh berinvestasi Iya. di properti. Nah, jadi yang tadi kita balik lagi ke yang mau dicari properti yang seperti itu. Oke, nah saya tertarik tadi Mas John terkait dengan fasilitas. Terkadang orang berpikiran mahal tidak apa-apa. Yang penting saya bangga dengan fasilitas yang dipunyai. Kalau tinggal, saya merasakan sih Mas John, tinggal di komplek yang punya fasilitas jalan bagus, ada lampu jalannya, ada tertib ya. Ini nama jalan apa? Jalannya itu jelas kalau di perumahan Di komplek. ya, istilah kalau kita beli tanah pos bangun sendiri mungkin lebih murah, tetapi kita terkadang tetangga itu dibakar rumah tetangga kadang paretnya nggak ada. Nah, kita buat paret, orang nggak buat, jadi kan sudah. Nanti kita akan bahas soal fasilitas ini seberapa dominan dalam penjualan rumah, soal fasilitas penunjang seperti tadi musola, taman bermain, jalan dan segala macam ini, karena orang kan membeli itu sebenarnya kan Mas John. Nah, ini nanti kita membahasnya setelah jeda iklan berikut ini. Spaliser, kami kembali setelah yang satu ini. Smart FM presents Radio Talk. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Gak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Lemari es 2 pintu, sepeda lipat Pasifik, AC setengah PK. Listnya banyak amat, Andre. Boros, katanya mau hemat. Jangan salah, Ger. Ini bonus loh. Bonus apaan? Aku juga mau kalau bonus gitu banyak. Bayangkan, memiliki rumah idaman dan kamu bisa menentukan bonusnya. Paket 1, bonus home theater dan 3 unit AC setengah PK. Paket 2, bonus TV 32 inch plus lemari es 2 pintu. Paket 3, bonus lemari es 2 pintu, sepeda lipat Pasifik, dan 3 unit AC setengah PK. Paket 4, motor Kawasaki Ninja. Semua ini bisa kamu dapatkan dengan melakukan pembelian rumah anti corona tipe 52/84 di Royal Resort Residences. Segera dapatkan promonya sebelum kehabisan. Untuk informasi lebih lanjut,
Silakan kunjungi langsung marketing galeri Royal Resort Residences, Blok RA nomor 10, Jalan Tegal Binangun. Nomor telepon 0822 8217 9178. Sekali lagi di 0822 8217 9178. Wujudkan rumah impian dengan penawaran harga terbaik hanya di Royal Resort Residences. Lur, aku nak nanya, cak mana lah supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau nak rame, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nian masang di koran sama sosmed. Nyingo aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripuku.com pulo. Karena beritanya bagus-bagus, update pulo. Tapi aku udah tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu baby, langsung telepon bae 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Langganan MNC Vision, banyak serunya, banyak untungnya. Yuk, jadikan suasana di rumah jadi lebih ceria dan bermakna dengan ditemani tayangan-tayangan spesial MNC Vision. Kamu mau genre apa? MNC Vision punya semua loh. Bayar berlangganannya juga lebih untung dengan kartu kredit Citibank dan BRI loh. Ada cashback hingga 200.000 buat kamu yang baru berlangganan MNC Vision sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Gak cuma itu, banyak juga promo khusus dan kejutan lainnya yang bisa kamu cek di www.mncvision.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 021 215 00900. MNC Vision, PTV Keluarga Indonesia. Your favorite songs from Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami talkshow bersama Royal Resort Residences. Masih bersama John Handy, Manager Marketing Royal Resort Residences, dengan tema investasi properti di masa perlambatan ekonomi. Ya, Mas John. Tapi saya agak lupa tadi ada pertanyaan tadi telepon ya, Mas John ya, dari Bu Leni ya. Bu Leni ini tadi nanya soal milenial nih, tapi sebenarnya sudah sempat disinggung ya sama Mas John tadi terkait dengan kalau milenial cepat kawin ya. Cepat kawin karena sekarang murah, kawinnya agak murah, bukan kawin, untuk pestanya, karena undangannya nggak terlalu banyak. Nah jadinya uangnya sedikit bisa diinvestasikan untuk properti. Ya kalau orang muda ini sekarang ini lebih modern ya, berpikirannya lebih mungkin lebih maju ke depan, inovatif, kreatif. Banyak sekali langsung cepat beli rumah rata-rata. Nah ini kaum milenial ini sesuai dengan pertanyaan Bu Leni ini, apa yang harus dilakukan kaum milenial dalam memilih properti atau memilih rumah ini? Mas sama silakan. Kita jelasin tadi ya Mas Dery. Jadi untuk pertanyaan Bu Leni, tipe rumah yang cocok untuk milenial dan bagaimana untuk milenial bisa memilikinya itu tadi kita harus memperhatikan yang back to basic tadi ya. Kita jelasin bahwa rumah itu harus aman. Yang dari segi legalitasnya. Jadi sertifikatnya aman, IMB-nya aman, dan ada tahunya gimana Mas John? Ditanyain ditanya, atau diminta. Jadi kita nih kalau ini benar-benar bagus ya untuk kalau milenial. Jadi sekarang kalau mau beli rumah itu diminta tunjukin sebelum beli. Jadi dilihat dulu dong, sertifikatnya udah aman, IMB-nya ada, jelas. Nah itu yang harus kita tanyakan di awal. Jadi tadi aku bilang aman. Nah yang kedua ya kalau untuk sekalian menjawab kan, untuk investasi juga bagaimana. Yang kedua dilihat ada kenaikan harga nggak tiap tahunnya. Dan untuk bisa kenaikan harga ya dilihat nilai tambah, ada nilai tambah nggak di properti itu.
yang tadi seperti saya jelaskan. Jadi untuk milenial caranya memilikinya tadi segera cari rumah itu yang sesuai kemampuan ya. Nggak semua kaum milenial harus beli yang kecil propertinya. Bisa jadi dia udah besar kan. Jadi kalau untuk yang pas-pasan atau masih ada kebutuhan lain, ya bisa cari dari properti yang paling kecil, tapi yang punya nilai tambah. Jadi nggak apa-apa dapat di satu klaster tipe yang paling kecil, kita bilang 36 cuman cukup 2 kamar misalnya. Tapi cari yang belakangnya ada rumah tumbuh. Jadi ketika kita kan dari komunitas kan bakal bertumbuh. Jadi ketika punya anak, mau tambah, kita bisa tambah pembangunan di belakang. Jadi nggak usah besar-besar dulu di awal. Cari dulu yang rumah yang tipe paling kecil, tapi ada rumah di belakangnya ada tanah lebih untuk bisa dibangun. Dan dicari yang ada nilai tambahnya, yaitu fasilitasnya lengkap, yang ada kolam renang, ada jogging track. Jadi mau nyambut tamu di clubhouse. Jadi rumah kita kecil, tapi kita bisa nyambut tamu di komplek kita, dan orang juga tetap ada prestisnya. Jadi sangat disarankan untuk kaum milenial itu tadi alokasi keuangannya segera diatur. Dan juga untuk cari propertinya beli yang tipe yang paling sederhana, cukup untuk sekarang, tapi ada perpanjangan waktu untuk ditumbuhkan, dibesarkan di belakang gitu. Oke, jadi tipsnya dari Mas John itu tadi tidak harus yang besar-besar, tapi carilah yang walaupun terkecil, tapi lihat lingkungannya, bahwa fasilitasnya menyediakan nggak tempat untuk menerima tamu ya dalam jumlah yang besar. Misalnya datang keluarga, rombongan lah dari mana, terus mau menerima tamu ada tempat tersendiri. Iya. Jadi kalau Bu Leni nggak tahu developer itu di mana, boleh tuh main ke Royal, Pak. Nanti kita kasih tahu, saya banyak kenalan tuh. Iya, di Royal Resort. Saya dengar Royal Resort ada tempatnya ya, Mas. Di depan ya Mas ya, terkait dengan kalau orang mau kunjungan rame-rame, kalau rumahnya kecil bisa masuk ke situ ya, jadi tidak kesulitan empit-empitan di Nah ini tadi, jadi tapi tidak juga orang milenial harus rumahnya kecil, bisa aja dia langsung beli rumah. Ada nggak yang seperti itu Mas? Ada. Jadi kaum milenial ini nggak semerta-merta bangun dari karir itu di bawah ya. Ada yang emang udah YouTuber kayaknya. YouTuber kayak atau apa, kayak masih muda-muda dan nyari uangnya juga kenceng. Itu tetap ada. Oke. Nah, itu tadi boleh ini ya terjawab ya, bahwa mudah-mudahan terjawab ya, boleh ini. Pilihlah dulu, nggak usah muluk-muluk lah ya. Milih yang sederhana dulu. Tetapi yang pertama tadi aman, yang kedua ada nilai tambahnya. Nah, ini pertanyaan saya nih Mas, terkait dengan amannya suatu investasi di perumahan, soal developernya sendiri. Tadi kan memang harus memilih developer. Ini banyak developer nih Mas John. Nah, tahu itu developer yang memang sesuai dengan yang kita inginkan, atau developer yang memang bisa dipercaya, itu bagaimana nih caranya nih Mas? Tadi Mas Dery, ini sangat sama ya. Jadi developer ini harus bisa menunjukkan yang tadi pertama pasti aman. Balik lagi ke situ. Balik lagi ke situ, Bas. Balik lagi ke situ. Jadi developer apa ditanya, seperti yang kita cari itu developer yang bisa memberikan kita keamanan dan keuntungan. Jadi ketika datang developer itu bisa menunjukkan. Ketika diminta apa mereka bisa menunjukkan. Sertifikatnya bisa ditunjukkan, IMB-nya bisa ditunjukkan, PBB-nya bisa ditunjukkan. Segala sesuatu untuk legalitas perusahaan itu mereka bisa tunjukkan. Oke. Itu harus pertama diperhatikan. Yang kedua ya kita bisa nilai ini ada nilai tambah nggak di developer ini. Oh ada, kita bisa lihat kan. Oh di situ ada kolam renang, di situ ada jogging track. Kira-kira Mas Dery beli tadi kan kita cerita tadi di komplek yang seperti itu ada fasilitas sama yang nggak ada fasilitas. Kira-kira ketika untuk kita investasi lebih tinggi harga yang ada fasilitas atau nggak ada Mas Dery? Yang ada fasilitas lah tentunya. Yang pastinya yang ada fasilitas. Jadi ketika kita membeli rumah yang nggak ada fasilitas seperti ini nih, jadi pasti nggak ada nilai tambah dong. Nah ketika nggak ada nilai tambah pasti nggak bisa naik seperti apa investasinya. Jadi nggak bisa dapatkan keuntungan. Tapi kalau kita developer yang sudah ada fasilitas seperti tadi, pasti untuk kenaikan harga pasti ada nggak? Iya, sangat kecil ya. Nah itu, jadi disitulah
poin pentingnya. Yang ketiga ya tadi developernya itu kita lihat orang kayak gimana caranya developer ini tetap bangun walaupun kondisi seperti ini Pak ya, lagi sakit gigi, banyak perusahaan-perusahaan developer lagi sakit gigi lagi, penjualan menurun, tapi tetap membangun, tetap ada pergerakan proses. Nah kalau untuk developer itu John banyak kenalan sih Pak. Boleh tuh kalau butuh saran-saran developer mana yuk mainkan PL, kita ngobrol-ngobrol. Jadi lihat juga ya, lihat apa progres pembangunan. Kalau mangkrak, ini curiga nih. Itu. Nah, tapi ini bangun terus, ini developernya kuat banget. Di situ bisa kelihatan Pak. Oke, jadi melihat secara kasat mata boleh, terus nanya. Yang penting itu nanya juga ya Mas. Nah ini kalau misalnya tanya, ini sertifikatnya mau beli enggak, aku nanya sertifikat. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini betul-betul wajib ditanyakan. Wajib Mas. Jadi ini edukasi untuk masyarakat Palembang ya. Jadi emang wajib, kita nggak perlu takut untuk menanyakan ada belum sertifikatnya. Etis ya, pokoknya tetap etis kita developer nanyakan. Kita, apalagi manajemen kita ya, kita terbuka untuk memberi dilihatin ya. Nah terkadang kan kalau kita beli rumah nanya sertifikatnya ada, ya nanti kalau sudah dibangun baru turun berapa bulan. Nah ini kan repot. Ini gimana ini? Balik lagi ke konsumen, mau cari yang aman atau mau yang coba-coba. Nah itu termasuk salah satunya IMB ini. IMB ini kan juga krusial juga. Tahu-tahu membangun IMB-nya nggak ada, kan bisa dirubuhkan kembali. Nah ini juga penting, wajib juga memang kita tanyakan harus ya. Nah tanpa kita harus malu-malu menanyakannya. Nggak perlu malu. Dan realisir kalau ditanyakan seperti itu langsung dijawab. Pasti. Jadi Royal Resort siap kapanpun ketika mau beli unit ini ditunjukkan. Karena emang itu penting. Karena yang kita belikan itu Pak, sertifikatnya. Kalau nggak ada sertifikatnya, apa yang mau kita jual gitu. Oke, jadi tadi sebelum jeda saya sempat nanyakan soal fasilitas tadi, Mas John. Fasilitas ini sepertinya orang beli rumah, ya intinya orang beli rumah ada. Tapi orang juga membeli fasilitas jalan, fasilitas pendukung pasum seperti taman bermain, musola, masjid, dan juga keamanan satpam dan segala macamnya. Nah ini dibilang tidak penting ya sangat penting sebenarnya. Nah seberapa relevankah kalau kita membeli rumah juga menanyakan hal-hal seperti itu kepada developer? Kalau kita bicara itu wajib ada atau enggak, balik lagi ya, seberapa ada duit atau enggak nih konsumen. Balik lagi Mas, ketika kita nanya kayak ini kan ada duit atau enggak, seberapa mampu kita. Jadi enggak wajib semua developer harus memberikan fasilitas seperti itu. Tapi kalau ditanya saran developer yang bagaimana, yang seperti itu yang saya sarankan Pak. Jadi ya yang bisa memberikan fasilitas seperti itu, karena itu sangat penting. Tapi balik lagi, kita kan developer kan ada konsep-konsepnya. Kalau seperti kita ya mungkin kita konsepnya hunian, bukan jual beli rumah. Kita lebih mementingkan kehuniannya. Bagaimana setelah pembelian ini orang nyaman tinggalnya. Itu yang kita pikirkan. Keasrian lingkungan. Iya, keasrian lingkungan terjaga. Yang kita harapkan kan di situ. Yang kita jual bukan cuma sekadar mencari keuntungan. Kita developer ini kan bukan semata-mata mencari keuntungan. Kita ini kan juga ada nilai positifnya ya. Kita juga pengen memberikan pelayanan publik yang lebih bagus, dapat tempat tinggal yang layak, dapat hunian. Konsep kita hunian Pak. Jadi kita memberikan semua fasilitas itu karena kita pengennya orang tinggal nyaman, lingkungannya asri, lingkungannya sehat, dan selalu ruang terbuka hijaunya banyak. Dan selalu ingat, sudah beli rumah ini, kepengen beli rumah ini, nggak usah pusing-pusing lagi ya. Nggak usah pusing-pusing lagi, kan kita dapat portofolio Pak. Nah itu. Nah kita jeda dulu Mas John. Ini terkait dengan promo nih. Kalau kita beli rumah nih sering sekali terpengaruh sama promo-promo. Kondisi seperti ini sekarang ini, pandemi seperti ini, apakah kita masih relevan untuk membeli rumah itu melihat promo, atau dari sisi developer apakah promo-promo itu diperlukan kondisinya pada saat ini agar bisa menarik pembeli untuk membeli rumahnya? Nanti kita membahas setelah jeda berikut ini. Smart Listener, kami kembali setelah yang satu ini. Smart FM presents Radio Talk.
Menghadirkan nuansa resort bisa menjadi alternatif menciptakan suasana rileks di rumah. Royal Resort Residences berlokasi di mana ketenangan dapat dirasakan dengan mudah. Perkembangan perekonomian daerah penyangga yang sangat pesat menjadikan Royal Resort Residences sebuah sarana investasi yang sangat menguntungkan. Lokasi strategis hanya 5 menit ke OP Mall, JSC, Ampera, dan Tol Palindra. Keseimbangan ruang terbuka dan kerapian lingkungan menjadi daya tarik tersendiri bagi penghuni. Dengan fasilitas kolam renang, outdoor gym, lapangan basket, jogging track, CCTV lingkungan 24 jam, one gate system, akses internet 1 GB per detik, serta sarana ibadah. Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi langsung marketing galeri Royal Resort Residences, Blok RA nomor 10, Jalan Tegal Binangun, Jakabaring. Telepon 0822 8217 9178 0822 8217 9178. Royal Resort Residences, better home for better living. Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Sudah menjadi anggapan umum di mana kita menemukan air, maka di sana ada harapan akan kehidupan. Lalu, pernahkah terlintas di pikiran kita, bagaimana jika kita hidup di bumi ini tanpa air? Mari mencoba berpikir positif dengan segala potensi akal sehat yang kita miliki untuk dapat berbuat demi menyelamatkan bumi ini. Salah satunya menghemat penggunaan air bersih, mengadakan pengolahan limbah secara benar, serta menciptakan suatu lingkungan yang asri dengan dimulai dari lingkungan rumah kita sendiri. Marilah kita melakukan perubahan sekecil apapun sejak dini demi kelangsungan hidup yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Dimulai dari sekarang, mari lakukan secara bersama-sama, berpikir dan berupaya untuk menyelamatkan kelangsungan kehidupan di muka bumi ini dengan upaya melestarikan keberadaan air. Mari kita jaga kelestarian air dengan memulainya dari kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Sambut Euroforia, pesta bola dunia 4 tahunan hanya di MNC Vision. Tempatnya gila bola. Langganan MNC Vision sekarang buat nonton keseruan kompetisinya dan dapatkan bonus senilai 2 jutaan. Hanya dengan tambah 138 ribuan. Sudah termasuk gratis nonton UEFA Euro 2020 dan AFC. Semua pertandingan eksklusif. Keuntungan ini cuma bisa kamu dapetin sampai periode 21 Mei 2021 aja loh. Tunggu apa lagi? Buruan hubungi 02121500900 dan cek info detailnya di www.mncvision.id. Jadilah bagian dari tempatnya gila bola di MNC Vision, Pay TV Keluarga Indonesia. Smart FM presents Radio Talk. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Smart FM Radio Talk bersama Royal Resort Residences dengan tema investasi properti di masa perlambatan ekonomi. Masih bersama Mas John Hendy, Manager Marketing Royal Resort Residences. Ya, Mas John, tadi pertanyaan saya terkait promo nih. Kalau saya mau beli rumah, nah masih relevan nggak saya kalau melihat beli rumah itu ada promonya? Beli satu gratis dua ya, enggak ya? Ada rumah seperti itu ya. Beli rumah gratis janda. Atau beli rumah ya gratis tetangga, ya, betul ya, dapat tetangga. Nah, beli rumah banyaklah promo lah. Itu dari sisi pembeli dan dari sisi penjual. Apa sih gunanya promo ini? Apakah memang untuk menaikkan penjualan? Dan relevan nggak promo-promo ini dilakukan pada saat masa pandemi sekarang ini? Nah, karena kan orang beli rumah ini
dari sisi pembeli juga terkadang nggak beli berdasarkan promo, tapi ya memang sudah merencanakan bisa saja seperti itu. Tetapi ya namanya orang berusaha, siapa tahu dengan bonus promo, lah. Namanya promo itu bonus. Iya. Orang Nah ini gimana ini semata-merta. promo dari kedua sisi ini, Mas Jan? Bagus, thank you Mas Dery pertanyaannya. Jadi kalau tadi saya bicara tadi ya, kalau pembelian itu kan pasti sudah direncanain. Iya. Jadi ketika ada promo itu sih bonus ya, Bonus, nilai tambah. Nggak semerta-merta mereka beli ketika harus ada promo. Jadi saya jawab dari pertanyaan developer dulu ya. Dari segi developer melihat kenapa dibutuhkan promo-promo ini. Jadi yang jelas promo ini ketika developer A, B, C memberikan, jelas ada perhitungan, ada dasar. Jadi mereka pasti memperhatikan nih kebutuhan mereka. Ketika mereka mungkin penjualannya lagi turun, ya mereka terpaksa buang sedikit keuntungan, yaitu berupa promo. Mereka bisa berikan. Nah, tapi nggak semerta-merta semua developer ketika masa pandemi harus memberikan promo yang luar biasa. Karena tergantung lagi, balik lagi ke penjualan mereka sendiri ya. Jadi kalau ditanya relevan nggak dari developer memberikan bonus seperti itu, ya tadi kita harus memperhatikan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari konsumen ya. Ketika dapat promo ini dilihat relevan atau enggak, ya itu dilihat. Balik lagi tadi Pak, ini 3 kali ya saya ngomongnya, untuk keamanannya, balik lagi untuk keuntungannya. Karena apa tadi nanti ketika kita ditawarkan promo-promo sebesar banyak-banyak nih, tapi ternyata sertifikatnya nggak ada, cuma juga ya, percuma aja kita dapat promo. Jadi benar-benar itu yang harus diperhatikan dengan seksama. Jadi balik lagi semuanya tadi sudah clear and clean, sudah aman, baru kita hitung. Yang pertama itu Pak ya. Yang kedua tadi balik lagi kita hitung-hitungan. Semua orangnya bisa hitung-hitung nih. Kalian bisa cek ke developer sini bagaimana harganya. Developer A, developer B, developer C gimana itu harganya. Dan kalian bisa perbandingkan di perbankan. Ditanya di bank ini cair berapa. Di perbankan ini yang B ini cair berapa. Di situ kelihatan Mas kalau kita hitung-hitungan. Nah, tapi kalau kita nggak hitung-hitungan itu namanya judi. Kalau judi saya nggak ikut-ikutan. Iya. Kalau nggak ada berdasarkan hitungan kan kita nggak tahu Pak. Betul. Tapi kalau dihitung-hitung itu bisa kelihatan. Dihitung-hitung itu kelihatan relevan atau enggak. Jadi balik lagi yang paling penting tadi keamanan. Kalau itu sudah aman baru kita bicara di promonya. Nah di promo kita hitung-hitungan. Ketika kita hitung-hitung, oh ternyata sama aja, nggak dapat promo ini namanya. Harga sudah naik. Ternyata bulan kemarin sekian atau gimana. Nah itu yang kita perlu perhatikan ya, banyak tanya ke mana-mana, dilihat di developer mana. Itu dari sisi konsumen, dari sisi developer, promosi juga dibutuhkan. Iya, dilihat lagi kondisinya di dalam, penjualannya turun atau enggak. Kalau turun ya karena kita untuk memancing kan, namanya promo kan, memotong keuntungan sedikit untuk mendapatkan pembelian. Setidaknya kalau aja orang tertarik ya. Gitu. Nah kita menjawab ada 2 pertanyaan nih dari YouTube. Mas John, dari Pak Yuliansa, idealnya di masa perlambatan ekonomi kita beli properti atau jual properti nih? Harusnya beli aja ya. ini bagus jual atau beli, balik lagi kebutuhan Pak ya. Oke. Balik lagi jual. Jual ini balik lagi kebutuhan. Jadi kalau kita emang sudah kepepet, primer kita belum tersanggupin, ya terpaksa kita jual dulu sementara. Jadi tergantung lagi kebutuhan. Tapi ketika pada posisi perlambatan ekonomi seperti yang kita jelasin tadi, harga pasti di bottom. Ketika dia jual pasti nggak bisa dapat kenaikan harga yang maksimal. Jadi kalau mau beli atau jual enak beli, tapi ketika kebutuhannya primernya nggak tercukupin, masa kita harus paksa beli? Tetap harus jual. Tapi jual untuk sementara, jual dapat kebutuhannya tercukupin, yang lainnya kita DP lagi atau pembelian gimana lagi. Gitu. Iya, tergantung. Kalau nggak butuh ya ngapain jual ya? Ya. Tapi kalau butuh ya, karena dulu butuhnya sampai di mana? Yang kita, kalau dia mendengarkan kita dari awal, ketika dia jual pasti harga ini lagi di bottom. Iya, kondisinya sayang kalau dijual saat ini. Ya harusnya beli memang. Ya beli juga lihat situasi. Saya lupa ada satu pertanyaan dari saya sudah sebenarnya saya sudah persiapkan. Sebenarnya membelinya itu lebih baik cash atau kredit? Balik lagi itu di kemampuan Pak. Oke. Sebenarnya kan kalau sudah mau beli kan berarti ada duit Pak.
Ya. Sedianya duit untuk DP ya. Ya, balik lagi ketika konsumen tersebut sudah cukup untuk pembelian cash, ya kita sarankan cash. Cash ya. Tapi untuk kredit disarankan nggak? Bisa juga. Sekarang balik lagi, kalau dipilih kredit atau cash, kita lihat dulu di kreditnya. Kira-kira di kreditnya ini kita bisa di-approve oleh bank atau enggak? Pembelian kita di cover bank atau enggak? Itu dulu yang paling pertama harus dicek. Ketika kita nih, misalkan kita kasih contoh kasus nih Mas Dery, kita ada duit 1M, kita ada pegang duit 1M, harga propertinya 1M. Berarti kalau kita beli cash, kita cuma dapat berapa? Kita ada cash 1M, Iya, satu rumah. dapat 1 rumah ya. Iya. Di kredit nih, kita ada 1M, DP-nya 10% di-approve oleh bank. Kita bisa dapat berapa unit? Ya 10 unit ya. 10 unit. Nah, sekarang saya bicara ketika kita DP 100 juta nih 10%-nya. Oke, di tahun depan ternyata propertinya naik nih Mas. Jadi 1,1 M. Kita dapat keuntungan berapa itu? 10% kah? 100 juta kah? Atau berapa persen? Kalau ini kredit atau kita kredit nih tadi, kita kan beli nih, kita ada 1M, kita beli 10 unit di harga 1M, DP 10%. Tahun depan naik nih, jadi 1,1 M propertinya. Kita dapat keuntungan berapa itu? 100 juta ya. 10% ya kita dapat. 100% Mas. Oh, 100%. Kita DP kan cuma 100 oh, juta. Iya, dapat keuntungan duitnya 100,1. sedikit. Iya, duitnya. Dapat untung 100 juta. Iya. Jadi 100% kita untung. Ini kita malah belum buka duitnya, belum banyak malah keluar duit. Iya. Kita ada 10 unit loh. Iya betul. Karena ini sudah pernah teman saya praktekin. Jadi kalau emang kita di approve ban, yang kedua kita kuat nyicil nggak? Iya. Kalau kita dapat itu keuntungan properti kan 10% tuh per tahunnya. Jadi kalau tahun depan naik, jual berapa? Dia kemarin beli 5 unit kios. Ujung-ujungnya dia dapat 1 unit kios gratis dengan modal DP tadi Mas. Gitu. Nah jadi ya tapi kita bukan membahas kredit nanti jadi bahas ini gimana caranya untungnya royal gimana caranya ini tapi ya setidaknya ada dua keuntungan sama-sama punya kelebihan lah ya, beli cash maupun beli kredit kalau kemampuan. Iya kalau beli orang bisnis ya mendingan beli kredit ya. Kredit karena uang lainnya bisa diputar untuk apa atau mau langsung beli 10 unit tadi mau didagangkan lagi, dijualkan lagi, itu bisa. Kalau saya tadi kan dijualkan, beli 5, dia beli DP kecil dipecah. Kalau yang kontan tadi itu anak sultan gitu. Ya. Sudah banyak bisnisnya, sudah banyak duitnya. Kalau proses masih bisnis mungkin itu tadi belinya kredit 10 rumah tadi sudah 100% untungnya. Waduh, ini patut dicoba nih. Nanti kalau mau hitung-hitungnya gimana? Ayo main ke Royal. Nanti berguru lah dengan Mas John ini gimana caranya untuk bisa bisnis seperti itu. Ini Kak, tapi syaratnya kalau disetujui bank. Iya, syaratnya disetujui bank dan kuat nyicil atau enggak nih. Kalau enggak kuat ya jangan coba-coba. Nah, ini ada satu pertanyaan nih karena waktu tinggal sedikit lagi Mas John. Apakah ada aturan khusus dari Royal Resort Residences jika memiliki rumah akan melakukan renovasi, misalnya membangun rumah tumbuh? Apakah bisa menggunakan jasa pihak luar atau dari Royal Resort Residences dari Desi Anita? Nah ini soal renovasi waktu pertama sekali beli mungkin ya. Oke. Nah ini kalau jasanya bisa menggunakan pihak luar atau menggunakan resort atau gimana nih? Atau boleh nggak direnovasi seperti itu? Boleh. Jadi di Royal ini ya kita bicara Royal Resort Residence untuk renovasi kita pembelian untuk rumah tumbuh yang ditanya tadi. Jadi pembelian untuk mau rumah tumbuh kita bebas. Kita nggak mesti harus sama developer. Ketika kita ada tukang sendiri kita boleh. Yang pasti kita izin ke developer. Ada surat izinnya. Jadi ketika kita sudah memenuhi izinnya, syarat-syaratnya udah terpenuhin, kita bebas. Nggak mesti harus developer yang bangun. Oke. Nah, satu lagi ini tambahan dari saya nih mungkin. Ini pagar nih. Nah, kalau pagar ini kan banyak tidak berpagar. Ada orang mau dipagar. Nah, ini apakah diperbolehkan atau tidak? Enggak. Kalau di Royal Resort kita emang untuk dipagar kita nggak izinkan. Karena tadi maunya kita kan terbuka, lebih image-nya depannya kelihatan. Kalau pagar kan semua udah kelihatan lagi, Mas. Iya. Gitu. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh kalau di Royal Resort berpagar. Dan lebih asli memang nggak berpagar ya. Tapi secara keseluruhan aman lah kompleknya. Nah, Mas John, ini pertanyaan terakhir dari saya dari pengalaman yang pernah dialami soal ini kan pandemi, ini waktunya juga tinggal sedikit lagi. Pandemi juga baru sekali ini.
kita juga pernah mengalami krisis-krisis keuangan beberapa kali. Nah, apakah ini kita berharap pandemi ini juga berakhir. Nah, apakah dengan nanti berakhirnya pandemi, properti itu bakalan booming? Ya, kita bisa jawab sih pasti ya. Properti ini sebenarnya dari 2019 kan kita udah mulai mau naik nih Mas Dery. Dari 2020 harusnya penaikan, tapi kita terjadi ada masa pandemi. Jadi kita nggak bisa ngomong ya. 2021 ini lagi stagnan. Mudah-mudahan ya setelah habis Lebaran ini bakal ada kenaikan. Di 2022 pasti sih di properti bakal booming. Jadi saatnya yang tepat ya sekarang untuk properti. Belilah sekarang ya. Belilah sekarang. Karena udah lewat ini bulan 8 ke atas sudah mulai penaikan terus tuh. Karena kan sudah ada fasenya kita untuk beli properti. Fase naiknya tuh dari 20, tapi ya terkena ke pandemi. Mungkin dari habis 2021 semester atas ini mulai naik tuh. Iya. Jadi istilahnya kapan saatnya beli properti? Ya sekarang. Ya sekarang jawabannya. 4 bulan nanti juga sekarang. Juga jawabannya. Karena ya tadi tidak sifatnya limited, Pak. Jadi cepat kita berlomba-lomba boleh memiliki besok properti. Benar. Beli 4 bulan setahun yang akan datang pun tetap sekarang Karena jawabannya. tadi properti bisa untuk anak cucu, bisa Betul, untuk bisa kalau kita butuh tiba-tiba kita mepet butuh apa kita bisa jaminkan. Ya beli apa Mas yang bisa dijaminkan? Beli hanya beli mobil yang bisa kita beli harga se-M, kita nggak perlu keluar duit se-M, bisa DP. Dan harganya properti tidak pernah turun. Ya itu. Tidak ada sejarahnya. Tidak ada. Jadi saya yang promosi. Jadi thank you nih Mas Dery. Oke, mungkin kalau kurang-kurang jelas boleh lah ngobrol ke Royal Resort Mas Residence. John ya, ke Royal Resort Residences. Di mana alamatnya Mas? Di Tegal Binangun, Jakabaring. Oke. Tadi juga soal kredit tadi. Kredit mau ketemu developer yang kayak mana mau. Nah, ini tanya ayo, kita lebih boleh lengkap ngobrol lagi. kok. Tidak harus beli tapi tanya, tapi Iya. setidaknya jangan nggak beli. Kalau mau beli di Royal. Iya. Oke Mas John, terima kasih sudah hadir Thank di you. Studio Smart FM. Semoga penjelasannya, edukasi ini sifatnya edukasi. Saya lihat tadi memberikan pengetahuan tentang properti sedikit tapi sangat mempengaruhi kita dalam berinvestasi. Mudah-mudahan sangat membantu. Tadi apalagi memilih tadi cash atau kredit. Nah, kalau cash seperti ini, kredit seperti ini, waduh pilihan yang sulit ini. Pilihnya cash atau kredit. Ya semoga ya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini, talk show hari ini bermanfaat dan ya bisa membantu, bisa melek lah sedikit tentang properti. Oke, ya ini mungkin baru kulit-kulitnya, tetapi setidaknya melek ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas John atas kedatangannya di Studio Smart FM. Thank you Mas Dery. Ya, Smart demikian perbincangan kami bersama Royal Resort Residences dengan Mas John Hendy, Manager Marketing Royal Resort Residences dengan tema investasi properti di masa perlambatan ekonomi. Dari perbincangan Radio Talk, saya Dery Aulia undur diri. Selamat pagi, sukses untuk Anda. Smart FM presents